Mereka tengah menggosipkan seorang staf baru yang tak lain ialah Jang Bu yang berpenampilan menonjol mengenakan kacamata hitam dan tak pernah mengobrol dengan staf lain. Tak lama setelah menggosipkan Jang Bu, penjahat yang DPO terlihat di CCTV. Seluruh staf pemantau CCTV pusat sibuk memantau pergerakan penjahat tersebut, namun tidak ada yang berhasil menemukannya. Hingga Jang Bu dengan kekuatannya melihat lambat berhasil menemukan penjahat tersebut. Seluruh staf dan Pak Kepala kaget dengan aksi yang dibuat oleh Jang Bu. Mereka senang penjahat tersebut tertangkap. Saat Jang Bu kelas 5 SD, ia begitu senang karena mengikuti lomba lari estafet yang dihadiri oleh keluarganya. Jang Bu yang semula bersemangat berlari ke arah Sumi, tiba-tiba merasakan sekelilingnya mulai melambat. Kepalanya pusing luar biasa dan kehilangan keseimbangan hingga terjatuh. Jang Bu pun dibawa orang tuanya periksa ke dokter. Di sana tes kecepatan yang diberikan dokternya mampu dijawab Jang Bu dengan mudah. Sang dokter pun meminta Jang Bu jangan pernah berlari karena jika Jang Bu berlari, otak yang bekerja akan merasa bingung melihat kondisi sekeliling bergerak lambat. Itulah kenapa Jang Bu akan kehilangan kesadaran jika terlalu berkonsentrasi penuh, apalagi berlari. Agar penglihatan Jang Bu terlindungi dari cahaya matahari, sang dokter menyarankan Jang Bu menggunakan kacamata hitam. Sejak itu Jang Bu pun mengenakan kacamata hitam di setiap kesehariannya. Hal ini membuatnya dibully oleh teman-temannya. Namun tetap ada hikmah di balik penyakit yang dideritanya, yaitu setiap objek yang dilihat Jang Bu secara lambat akan meninggalkan visual yang mendalam di ingatannya. Dan hal ini dituangkan Jang Bu dalam lukisan. Tidak hanya itu, meski Jang Bu dikucilkan oleh teman-temannya, Sumi mengulurkan tangan, selalu ada di sisi Jang Bu, menemaninya dan bermain bersama Jang Bu. Jang Bu pun jatuh hati dengan ketulusan Sumi dan selalu melukis wajah Sumi. Namun kebahagiaan itu tidak selamanya dirasakan oleh Jang Bu, karena Sumi juga mendapat perlakuan kasar dari teman-temannya. Karena berteman dengan Jang Bu membuat Sumi harus meninggalkan Jang Bu. Hal ini tentu ya kan guys, membuat Jang Bu kehilangan keceriaannya. Ia mengurung diri di kamar sembari menonton drakor berharap matanya rusak sekalian. Kini Jang Bu telah dewasa. Ia bekerja di CCTV pusat memantau semua penduduk kota. Ia sangat menyukai pekerjaan itu karena memantau aktivitas manusia di monitor seperti dirinya menonton drama. Jang Bu juga bersyukur bisa bekerja seperti ini karena ia dulunya sangat penasaran dengan kehidupan luar selain dalam drama. Sambil bekerja ya kan guys, Jang Bu biasanya melukis tempat yang ada di monitornya sambil menghitung tiap langkah manusia yang lewat di sana. Hal ini mencuri perhatian Pak Byung Soo yang terus mengajak Jang Bu mengobrol. Saat itu respon Jang Bu hanya diam melirik, menjawab di dalam hati. Setiap hari Pak Byung Soo terus mengajak Jang Bu ngobrol, namun responnya masih sama aja guys. Hingga suatu hari, Pak Byung Soo melihat lukisan tempat-tempat yang dibuat oleh Jang Bu. Pak Byung Soo pun menanyakan di mana rumah pacar Jang Bu. Yap, Jang Bu lalu kembali teringat dengan teman masa kecilnya yaitu Sumi. Tak hanya teringat guys, Jang Bu juga menemukan rumah Sumi yang terpantau di CCTV-nya dan membuatnya sangat senang. Jang Bu pun menemui Sumi di rumahnya. Di sana tampak Sumi tengah ditagih uang sewa rumah oleh Lintah Darat. Jang Bu hanya diam saja dan terus memperhatikan Sumi. Hal ini membuat Sumi dan Lintah Darat tersebut kesal. Ya, sejak menemukan Sumi, Jang Bu selalu memperhatikan wanita itu dari layar monitornya. Ia memperhatikan kemana saja perginya Sumi dan melihat apa saja yang terjadi padanya. Karena Sumi sering ke suatu kafe dan hanya berdiri di depannya, Jang Bu berinisiatif menyediakan sofa dengan menariknya seorang diri berjalan kaki ke depan kafe tersebut. Sepanjang jalan, Jang Bu bertemu langsung dengan orang-orang yang hanya ia lihat di monitor. Seperti anak kecil yang sering membawa gerobak dan supir bus yang sering bermain baseball sendirian ketika malam. Jang Bu hanya berani berbicara di dalam hati sambil menatap orang-orang tersebut. Nah, sementara itu ya kan, Sumi hanya bekerja serabutan di bagian gudang barang. Ia juga tengah mengupayakan karirnya dengan ikut casting film. Namun karena usia Sumi yang sudah cukup matang, dirinya tidak dilirik lagi oleh sutradara.
Oke, keesokannya hujan deras nih guys, mengguyur dan Sumi tampak tidak bisa pulang. Jangbu yang mengetahui itu meminta bantuan Pak Byung-soo mengantarkannya ke tempat Sumi berada demi memayungi Sumi agar tidak basah karena hujan. Yah, cinta Jangbu masih membara. Namun sayang guys, Sumi tidak memberikan respon yang baik pada Jangbu. Ia malah tidak mau Jangbu memayunginya. Ia kesal Jangbu yang berbicara menggunakan tata bahasa formal. Jangbu. Cintanya tanda-tanda ditolak nih guys. Jangbu bersama Pak Byung-soo menemui dokter matanya untuk meminta saran. Atas diskusi dengan dokter dan Pak Byung-soo ya kan, memberikan bunga pada wanita itu merupakan ide yang paling tepat untuk meluluhkan hatinya. Ya, malamnya Jangbu dibantu ibunya yang merupakan tukang salon merombak gaya rambutnya agar lebih menarik. Dan keesokannya guys, Jangbu pun menemui Sumi. Tak sengaja, Jangbu berpapasan dengan Sumi yang tengah bernyanyi untuk casting suatu film. Sumi terpaksa bernyanyi di tengah zebra cross karena ia terlambat dan memaksa casting melalui telepon. Jangbu terpesona dengan suara Sumi yang sangat indah. Saat Sumi putus asa dan hampir tertabrak mobil, Jangbu sigap menarik Sumi menyelamatkannya. Saat itulah Sumi tersenyum pada Jangbu yang telah menyelamatkan nyawanya. Langsung saja di momen itu Jangbu memberikan bunga pada Sumi dan merangkaikan kata-kata indah. Mendengar perkataan Jangbu, Sumi menjadi kesal dan mengembalikan bunga pemberian Jangbu. Ia mengatakan lebih baik memberikan sekotak mie instan daripada bunga. Lalu kemudian ia pergi. Jangbu pun langsung berteriak memanggil nama lengkap Sumi, yakni Bong Sumi. Sumi berbalik mengatakan bahwa dirinya bukan Bong Sumi, melainkan Oh Sumi. Di rumah, Jangbu terus memikirkan Bong Sumi kecil yang ia kenal dengan melihat lukisan-lukisan yang pernah ia buat dulu. Ia juga merasa sedih karena ternyata salah orang. Keesokannya ya kan guys, Jangbu berjalan seorang diri sambil menghitung langkah kakinya sesuai yang ia perkirakan selama ini. Tak sengaja, ia bertemu dengan Sumi yang tengah membawa banyak barang belanjaan. Sumi pun meminta Jangbu membawakan belanjaannya sampai ke rumah. Oke, di rumah, Sumi menanyakan siapa Bong Sumi yang dimaksud Jangbu. Jangbu pun menjawab perempuan yang ia sukai sejak kecil. Setelahnya Jangbu kembali ke tempat kerjanya. Di sana tak sengaja ia melihat Sumi yang kegirangan bahagia karena lolos casting. Jangbu merasakan kembali perasaan cinta yang membuatnya kembali mendapat inspirasi melukis. Saat itu juga ia langsung melukis Sumi. Di malam harinya Jangbu menemui Sumi yang sedang merayakan keberhasilannya. Jangbu memberikan Sumi sekotak mie sesuai permintaannya kemarin. Ya walaupun kaget tapi Sumi tetap menerimanya. Mereka kemudian lanjut makan bersama. Dalam posisi setengah mabuk, Sumi mengajak Jangbu latihan dialog. Jangbu pun memuji Sumi yang berakting dengan begitu natural. Tak cukup sampai di situ guys. Kini gantian Jangbu menunjukkan kelebihannya, yaitu menangkap semua benda-benda yang dilempar Sumi ke arahnya sambil menebak angka di benda itu. Saat berhasil membuktikannya pada Sumi, tampak Sumi tersenyum terhibur. Jangbu pun menjadi tontonan hiburan seluruh pengunjung restoran itu. Sepulangnya dari sana, Jangbu menggendong Sumi yang sudah tepar untuk mengantarnya pulang. Jangbu mencium aroma bunga dari tubuh Sumi yang membuatnya kuat menggendong Sumi. Di keesokannya, Jangbu cemas karena Sumi melewati jalan yang tidak terpantau CCTV. Alhasil, ia mengikuti Sumi dan menggambar tiap jalan yang dilewati Sumi. Juga menghitung jumlah langkah kakinya sepanjang ia berjalan. Malam harinya, Jangbu menunggu Sumi pulang. Sambil berjalan, mereka pun mengobrol. Sumi baru tahu jika ada orang bekerja di balik CCTV pusat. Mereka kemudian duduk di sofa yang disediakan Jangbu sebelumnya. Sumi mengungkapkan kalau ia tersanjung dengan perhatian Jangbu yang telah menyediakan sofa itu untuknya. Sumi lalu mengatakan kalau ia menyukai cowok yang bekerja di kafe depan mereka. Perasaannya mengatakan cowok itu pasti pemilik kafenya dan memiliki mobil. Sumi sangat ingin pergi jalan-jalan naik mobil. Setelah cerita, Sumi pulang duluan meninggalkan Jangbu. Jangbu yang cemburu masih duduk di sofa itu dan terus memperhatikan cowok yang disukai Sumi tadi. Saat cowok itu datang dan mencoba mengajak Jangbu ngobrol, Jangbu pun menanyakan apakah si cowok punya mobil. Kebetulan dalam bahasa Korea kata dasar mobil dan teh sama guys. Si cowok itu mengira Jangbu menanyakan apakah ia memiliki teh.
Tentu ya kan, si cowok menjawab ia memiliki banyak teh. Yang diartikan oleh Jangbu, cowok itu punya banyak mobil. Jangbu refleks mengumpat dan membawa pulang sofanya. Keesokannya Jangbu memantau CCTV Sumi dengan kesal. Ia lalu ngedumel kalau kelak dirinya punya mobil tidak akan mengajak Sumi jalan-jalan. Toh Sumi yang saat ini juga bukan Sumi sahabatnya. Namun tak lama ia melihat Sumi yang menyapanya dengan imut. Jangbu pun salting brutal guys, hingga tidak bisa menahan senyumannya. Jangbu lalu berniat meminjam mobil Pak Byung-su. Namun sayang Pak Byung-su tidak punya mobil. Dibantu Pak Byung-su, mereka terus mencari siapa yang punya mobil. Ya meski tidak membuahkan hasil ya kan. Di sisi lain, Sumi nampak sangat bahagia usai mengundurkan diri dari tos serba karena akan fokus mengikuti interview menjadi artis musikal. Di tengah kebahagiaannya itu, lintah darat yang kemarin kembali menagih hutang. Kali ini karena Sumi tak juga membayar, ia kehilangan kesabaran dan hampir melukai Sumi. Untungnya Jangbu datang bersama Pak Byung-su. Ia langsung menyuruh Sumi ikut Pak Byung-su dan pergi meninggalkan si lintah darat. Sementara Jangbu santai tidak memperdulikan lintah darat itu. Setelahnya Sumi pun malu-malu mengucapkan terima kasih melalui CCTV. Sumi dan Jangbu mulai jalan berdua. Saat musim semi, dengan kekurangan yang dimiliki Jangbu, ia justru bisa membuat Sumi tersenyum bahagia dengan caranya. Di jalan, Jangbu menanyakan kemana rupanya Sumi ingin pergi jalan-jalan katanya guys. Sumi lalu menceritakan ia ingin pulang ke desa tempat ibunya berada. Meski tidak menyukai segala hal yang ada di sana, tetapi ada satu tempat indah yang ingin Sumi datangi, yaitu laut di sana guys. Tak lama, Sumi pun pamit bekerja. Oke, beberapa hari kemudian, Jangbu dibantu supir bus yang selalu dipantau di CCTV membawa Sumi pergi jalan-jalan naik bus menuju laut yang ingin didatangi Sumi. Namun sayang di perjalanan karena menggunakan bus khusus kota, mereka tidak bisa pulang ke kampung Sumi yang sudah beda provinsi. Supir bus, Pak Byung-su dan anak kecil yang tak sengaja ikut dalam mobil itu sempat adu mulut dengan polisi yang memberhentikan mereka. Saat itu Jangbu hanya bisa melihat mereka dari dalam bus. Jangbu bergumam andai ia bisa melihat lebih lama orang-orang yang ia kenal saat ini. Yap guys, hingga akhirnya mereka pun gagal membawa Sumi ke laut. Meski gagal mewujudkan keinginan Sumi, namun Sumi tidak kecewa sama sekali. Ia justru bahagia dengan usaha yang dilakukan Jangbu untuknya. Keesokannya di kantor, kepala tim memberitahu kalau saat ini pelaku penculikan seorang wanita belum juga tertangkap. Seluruh staf diberitahu jika melihat mobil dengan ciri-ciri yang ia berikan harus segera mengkonfirmasi plat mobilnya agar bisa segera dilakukan penangkapan. Saat kepala tim tengah membriefing, Jangbu malah gagal fokus dengan kamera CCTV di sekitar rumah Sumi. Saat ia menghitung langkah Sumi, seharusnya Sumi sudah muncul di CCTV selanjutnya di detik kelima. Namun Sumi tidak kunjung muncul guys. Hal ini tentu ya kan membuat Jangbu sangat cemas dan langsung berlari meninggalkan kantor untuk memastikan kondisi Sumi. Sepanjang jalan Jangbu terus terjatuh karena ia memang tidak bisa berlari. Ketika sampai, Jangbu terkejut melihat Sumi baik-baik saja. Ia kesal namun merasa lega. Sadar kalau Jangbu terus memperhatikannya saat bekerja, Sumi pun menanyakan apakah Jangbu menyukainya meski dirinya bukan Bong Sumi yang ada di ingatan Jangbu. Jangbu singkat menjawab iya. Sumi langsung menarik kacamata Jangbu meminta Jangbu melihatnya tanpa kacamata. Jangbu pun terpesona melihat wajah Sumi secara langsung guys. Sumi pun berterima kasih pada Jangbu lalu menciumnya dengan mesra. Mereka lalu jalan-jalan dibantu Pak Byung-su karena Jangbu tidak bisa membawa motor. Setelahnya ya kan, Jangbu diajak mampir oleh Sumi ke rumahnya dan Pak Byung-su disuruh pulang oleh Jangbu. Saat menyusul Sumi masuk ke rumahnya, Jangbu terkejut telah banyak gangster yang menunggu di dalam rumah Sumi dan mengobrak-abrik rumah Sumi. Hal ini terkait hutang Sumi pada lintah darat yang tak kunjung dibayarnya. Sayang Jangbu tak bisa menolong Sumi karena pandangannya mengabur. Setelah gangster itu pergi, Sumi dan Jangbu duduk berdua. Sumi menceritakan tentang masa lalunya.
Ia pun mengaku bahwa dirinya memang Bong Sumi, teman masa kecil Jang Bu. Ia mengganti nama karena masalah ekonominya. Terlebih lagi dengan kondisi dirinya yang tengah kesusahan dulu dan malah meninggalkan Jang Bu membuatnya sangat malu mengakui dirinya adalah Bong Sumi pada Jang Bu. Padahal dulu Sumi sangat menyukai Jang Bu. Saat ini ia tidak mau Jang Bu tahu dirinya menjalani kehidupan yang menyedihkan. Sumi pun menunjukkan kalau ia masih menyimpan lukisan-lukisan dari Jang Bu. Namun Jang Bu hanya diam saja. Keesokannya Jang Bu memeriksakan matanya yang semakin mengabur pada dokternya. Sang dokter dengan sedih meminta Jang Bu agar jangan memaksakan diri baik dalam kegiatan apapun, bekerja, berpikir, apalagi berlari. Sementara di sisi lain, akhirnya Sumi menjual rumahnya untuk melunasi hutangnya. Tidak hanya itu, Sumi juga berhenti dari pekerjaannya dan fokus untuk interview artis dengan sutradara yang waktu itu. Malamnya, staf CCTV yang tengah bekerja melihat kalau mobil pelaku penculikan wanita yang tengah menjadi buronan terpantau CCTV. Awalnya mobil itu sudah terpantau CCTV dan para polisi sudah dikerahkan untuk menangkap mereka. Namun tiba-tiba mobil pelaku tersebut hilang karena ada beberapa jalan yang belum ada CCTV-nya. Kepanikan pun terjadi. Begitupun pada Jang Bu yang tengah memantau Sumi berjalan seorang diri. Karena Sumi tiba-tiba tidak muncul di CCTV, jalan selanjutnya yang seharusnya sudah dilalui Sumi, Jang Bu tak mau tinggal diam. Meski sang dokter melarangnya memaksakan diri, Jang Bu terus mengayuh sepeda agar sampai tepat waktu. Pak Byung-soo yang sadar kalau ada sesuatu yang gak beres kemudian meminta bantuan supir bus kemarin agar menghadang jalan si penculik. Sementara Pak Byung-soo pergi menyusul Jang Bu yang terlihat kesulitan mencari jalan. Melihat Jang Bu di CCTV yang kesulitan membuatnya kini paham bahwa Jang Bu selama ini menggambar peta dan menulis angka serta menghitung langkah kaki orang yang melewati jalan karena Jang Bu tengah sakit dan sekarang Jang Bu sudah tidak bisa melihat. Jang Bu yang sempat terjatuh kini meraba-raba jalan sambil mencari Sumi. Ia hanya bisa berteriak memanggil Sumi saat samar-samar melihat Sumi digiring penculik ke mobilnya. Si penculik yang kepergok sontak panik dan melarikan diri. Sementara Sumi berlari ke arah Jang Bu. Begitupun Jang Bu berlari ke arah Sumi. Saat itu tak lama polisi pun datang membawa Sumi untuk diamankan. Kemudian Pak Byung-soo juga sampai dan menanyakan keadaan Jang Bu. Jang Bu malah menanyakan apakah Sumi sudah pergi? Ia tidak mengenali yang datang ialah Pak Byung-soo. Sambil menangis, Jang Bu meminta pada Pak Byung-soo agar memegang tangannya karena kini ia telah kehilangan penglihatannya. Tak lama Jang Bu dijemput ibunya. Sang ibu sangat syok melihat putranya telah buta. Dengan perasaan sedih yang amat dalam, sang ibu menuntun Jang Bu pulang. Ia tetap berusaha tegar sepanjang jalan. Jang Bu lalu bertanya pada ibunya, apakah benar jika buta Jang Bu tidak bisa melakukan apapun? Sambil menahan isak tangisnya, sang ibu menjawab, sekalipun Jang Bu buta, itu bukanlah suatu masalah. Ibunya sudah sangat bangga dengan kemajuan Jang Bu selama ini yang sudah bisa bekerja dan berjalan mengingat tempat-tempat yang sering mereka kunjungi. Daripada dulu saat Jang Bu hanya berkurung diri di kamar. Oke, beberapa tahun telah berlalu guys. Jang Bu dan Sumi kembali terpisah. Sekarang tampak Sumi telah menjadi seorang artis. Ia mendatangi rumahnya dulu dan jalan-jalan dan tempat yang dulu ia lewati bersama Jang Bu. Tak sengaja saat itu ia bertemu dengan Jang Bu. Saat akan menyapa Jang Bu, Sumi kaget karena baru mengetahui Jang Bu tidak lagi bisa melihat. Sumi menangis merasa sangat bersalah. Ia tidak berani menyapa Jang Bu dan hanya mengikuti Jang Bu dari belakang. Begitu terus yang ia lakukan setiap harinya. Suatu hari Jang Bu masuk ke sebuah galeri seni. Betapa terkejutnya Sumi di dalam galeri itu terpajang lukisan-lukisan dirinya dan orang-orang yang selama ini ada di hidup Jang Bu. Ternyata meski tak lagi bisa melihat, namun Jang Bu masih bisa mengingat semua kenangannya dengan Sumi dan juga bersama orang-orang yang ia kenal. Dan kini Jang Bu telah menjadi seorang pelukis yang sukses. Beberapa hari kemudian Jang Bu yang masih diikuti Sumi menanyakan hari itu mau kemana lagi. Sumi kaget dong ya kan, karena keberadaannya diketahui oleh Jang Bu. Ternyata guys, selama ini Jang Bu tahu ada Sumi di sisinya. Ya, itu karena Jang Bu selalu mencium aroma bunga jika Sumi ada di sisinya. Sumi pun tersenyum dan langsung memeluk Jang Bu bahagia. Yap guys, dengan begitu